Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afauziah Herunisa dengan NIM 230300004. Pada tugas kali ini saya mengambil itu rute sublingual, di mana rute sublingual adalah cara pemberian obat dengan meletakkan obat di bawah lidah agar larut dan langsung melalui mukosa sublingual atau biasa disebut dengan selaput lendir di bawah lidah. Nah, mengapa rute sublingual itu digunakan? Yang pertama itu penyerapannya sangat cepat. Nah, yang kedua itu menghindari freeze fast metabolisme di hati. Kemudian yang ketiga itu berguna bagi pasien yang sulit untuk menelan obat tablet. Nah, cara penggunaan obat ini, pertama, letakkan obat di bawah lidah, kemudian disarankan untuk duduk atau berdiri. Dan jangan makan, minum, ataupun merokok selama pelarutan obat ini. Nah, kemudian biarkan itu obat sepenuhnya larut di dalam saliva. Nah, tentunya pada obat ini ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya itu ada onset cepat, di mana obat ini langsung bisa diserap melalui mukosa mulut dan masuk ke pembuluh darah sistemik, sehingga efek muncul lebih cepat dibandingkan oral biasanya. Nah, yang kedua itu kita dapat menghindari metabolisme hepatik, di mana memberi bioavailabilitas lebih tinggi dari dosis lebih kecil dibandingkan oral. Nah, yang ketiga ini cocok untuk pasien yang tidak bisa menelan seperti lansia, anak-anak, atau pasien disabilitas. Nah, yang keempat itu jika muncul efek samping ringan, tablet itu bisa dikeluarkan dari mulut sebelum diserap sepenuhnya ke dalam tubuh. Nah, yang kelima itu biaya dan tenaga administrasinya lebih rendah dibandingkan IV atau injeksi. Pun juga kekurangan dari obat ini, yang pertama, hanya cocok untuk digunakan dalam dosis kecil karena area penyerapannya sangat terbatas. Kemudian yang kedua ini, rasa obatnya sangat pahit atau tidak enak. Ketiga, volume saliva atau ludah dapat keluar secara berlebihan sehingga menyebabkan percepatan pelarutan obat yang tak terkendali. Nah, yang keempat itu durasi aksinya sangat singkat dan tidak ideal untuk obat yang perlu efek. Nah, kemudian yang terakhir itu tidak dapat digunakan untuk pasien yang tidak sadar atau tidak kooperatif karena resiko tertelan atau aspirasi. Nah, teman-teman, adapun hal penting untuk pasien perlu perhatikan dalam menggunakan rute sublingual ini. Yang pertama itu postur tubuh saat menggunakan rute sublingual, di mana disarankan untuk duduk atau tegak. Kemudian yang kedua, hindari makan, minum, ataupun merokok selama larut dan penyerapan obat agar efektivitas tetap optimal. Nah, kemudian rasa dan iritasi mulut. Bila obat terasa tidak nyaman atau menyebabkan iritasi, maka harus dikonsultasikan ke tenaga medis. Kemudian yang keempat itu lingkungan penggunaan. Nah, lingkungan penggunaannya ini tidak cocok untuk pasien yang tidak sadar, dikarenakan resiko akan tersedak. Nah, selanjutnya itu ada efek samping lokal, di mana jika terjadi perih atau iritasi atau luka di bawah lidah, hentikan penggunaan dan konsultasikan segera ke tenaga medis. Kemudian yang terakhir itu kepatuhan terhadap instruksi. Biarkan larut tanpa dikunyah agar penyerapannya tetap optimal. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh obat yang diberikan secara rute sublingual ini. Yang pertama, vitamin B12 pada defisiensi. Nah, kemudian ada beberapa obat anti mual, ansietas, dan hormon tertentu. Nah, yang ketiga ada nitrogliserin, itu untuk angina pectoris. Nah, kemudian yang terakhir ada buprenorfin untuk nyeri atau terapi ketergantungan opioid.